Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk terus istiqomah ngaji kitab takrib, kitab fikih dasar yang insya Allah bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Di kesempatan ini kita akan tetap masih membahas kitab Toharoh. Dalam hal ini masalah pembagian air. Di episode sebelumnya, air itu kan dibagi 4, suci dan mensucikan atau air mutlak. Yang kedua, air suci, mensucikan, tapi makruh digunakan, yaitu air yang musyamas, yang kena sinar matahari. Kemudian yang ketiga, air suci yang tidak bisa mensucikan. Dan yang keempat yang akan kita bahas saat ini adalah air najis. Di dalam matan kitab takribnya itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi nujasatun wa huwa dunal kullatain au kana kullaitain fatagoyyar wal kullatani homsumiati ritlin ba'dadi takriban fil asohi. Jadi kalau diartikan, diterjemahkan, air najis yang disebut air najis yaitu air yang kejatuhan najis atau terkena najis dan ukuran air yang kena najis tadi itu kurang dari 2 kulah atau sebanyak 2 kulah tetapi airnya berubah. Nah, ukuran 2 kulah itu apa? Kalau di sini disebutkan 2 kulah itu kurang lebih 500 ritel negara Baghdad menurut qaul yang ashho, yang sohe. Nah, kita di sini di Indonesia gimana? Tadi disebutkan A2 kola itu sekitar 500 ritel Baghdad. Kalau kita pakai dimensi volume untuk di zaman sekarang dan di lokasi di Indonesia ini, kira-kira itu 2 kola itu 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm dalamnya. Sehingga kalau di liter sekitar 216 liter. Atau ada juga fikih kontemporer menyebutkan 2 kulah itu 270 liter. Jadi ya untuk gampangannya itu di atas 220 liter lah gampangnya gitu untuk kehati-hatian kita antara pendapat yang lampau, ulama-ulama terdahulu dan ulama yang kontemporer yang menyatakan 2 kola itu 270 liter. Nah, kalau ada air yang kurang dari 200, gampangnya nih, 220 liter, terus kena najis. Misalnya air di bak mandi. Bak mandi itu misalnya ukurannya kalau penuh itu 200 liter. Jadi kurang 2 kolah. Nah, ini penuh, kemudian kejatuhan najis. Misalnya najis itu apa? Najis itu bisa barang yang membuat sholat kita kalau ke bawah tidak sah, atau barang yang harus kita bersihkan dari tubuh atau pakaian kita bila terkena tubuh atau pakaian kita. Misalnya apa? Misalnya darah. Misalnya apa lagi? Misalnya pipis. Misalnya apa lagi? Misalnya kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan yang besar. Karena ada pendapat kalau kotoran hewan yang kecil, misalnya cicak, nyamuk itu dimakfu. Kemudian apa lagi? Kemudian bangkai tikus, bangkai kucing. Nah, itu semua salah diantaranya barang-barang yang najis. Nah, misalnya air yang 200 liter tadi, kemudian di atasnya ada tikus yang mati, bangkai tikus jatuh dari atap, plek, di dalam bak mandi tadi. Nah, karena kurang dari 2 kulah, karena kejatuhan najis tadi, maka airnya otomatis menjadi najis. Tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk beraktivitas menuju ke ibadah. Misalnya apa? Mandi.
Misalnya apa lagi? Mencuci baju itu juga tidak bisa karena termasuk air najis. Mau tidak mau gimana? Ya dipakai yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Misalnya apa? Menyiram tanaman, menyiram jalan yang berdebu, nah itu tidak masalah. Selama jangan sampai kena orang waktu menyiramkan atau kena tubuh kita. Kalau kena tubuh kita, ya otomatis harus nanti dibersihkan, dibilas. Kemudian kasus yang kedua, air itu 2 kolah atau lebih, airnya 2 kolah, kemudian kejatuhan najis dan airnya berubah. Jadi disebut di sini atau sebanyak air itu 2 kolah, akan tetapi airnya berubah karena najis tadi. Misalnya gini, misalnya tadi air kita ambil 250 liter, lebih dari 2 kolah. Kemudian kejatuhan tikus, bangkai tikus. Nah, waktu kejatuhan bangkai tikus ini tadi, airnya berubah, baik berubah bau, berubah warna, atau berubah rasanya. Ini airnya menjadi najis. Nah, gimana misalnya air yang 2 kolah atau lebih tadi itu kejatuhan bangkai tidak najis? Di sini disebutkan bahwa air yang najis itu 2 kolah kejatuhan najis berubah atau air yang 2 kolah kejatuhan najis. Berubah nggak berubah, kalau kurang 2 kolah berarti langsung otomatis najis. Nah, kok 2 kolah atau lebih tadi tidak berubah, maka bisa kita ambil najisnya tadi, terus kita buang. Nah, kalau ini air benar-benar tidak berubah keadaannya, baik bau, warna, maupun rasanya. Tapi, kalau kita amati di lingkungan kita, misalnya air sekitar 1 bak mandi yang 250 liter atau air tandon, nah, itu kejatuhan najis, misalnya bangkai tikus, pasti otomatis berbau. Airnya berubah baunya, sehingga otomatis najis. Tapi kalau air itu sangat banyak, misalnya air laut, kena bangkai ikan juga suci, atau kena bangkai kucing, dan tidak berubah, tetap airnya itu tetap air laut, maka bisa dipakai untuk bersuci, dan bisa dihukumi tetap airnya suci. Loh, gimana? Misalnya sungai di kota, kan airnya banyak lebih dari 2 kolah. Tapi kita bisa menyebut air sungai tadi itu tercemar. Walaupun lebih dari 2 kolah, tapi benar-benar sudah berubah zat atau dasar dari air tadi, sehingga kadang kita nyebutnya air yang kena polusi. Nah, itu malah berbahaya. Sehingga walaupun air sungai di kota besar itu lebih dari 2 kolah, tapi karena airnya sudah benar-benar berubah dan baunya juga sangat-sangat berubah, warnanya juga sangat berubah, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Ya karena kebanyakan najisnya daripada lingkungan air itu tadi. Sehingga airnya mengalir bawa najis, ketambahan di tempat lain bawa najis akhirnya jadi berubah. Itu. Ini penjelasan dari Sofatul Ayar, kitab takrib masalah pembagian air yang terakhir, yaitu air najis. Sehingga kita harus berhati-hati, sangat berhati-hati kalau di kamar mandi. Terutama kalau kamar mandi kita kurang dari 2 kolah. Jangan sampai percikan dari najis buang air kecil atau buang air besar itu terpercik ke air yang sudah kita jaga kesuciannya. Kenapa? Kalau kurang dari 2 kolah, walaupun tidak berubah, maka air itu menjadi najis. Kalau sudah najis, tidak bisa kita pergunakan untuk bebersih atau bersuci, pokoknya sesuatu yang mengandung untuk beribadah atau untuk aktivitas kehidupan yang lain. Kecuali tadi saya sebutkan contohnya bisa untuk menyiram tanaman atau menyiram jalan yang berdebu, tapi jangan sampai terpercik ke tubuh kita atau orang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung kajian dari Sofatul Ayar dengan cara subscribe dan like channel ini. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.